Halo IPB Nation, kembali lagi bersama gua Muhammad Ridho Notonegoro di podcast Ditmawa Entertainment. Nah, kali ini gua kedatangan seseorang yang cantik yang akan membahas terkait dengan Festival Integritas Kampus 2022. Tentu di sebelah kanan saya ada Mbak Vera. Iya. Mungkin bisa disapa dulu untuk penonton-penonton yang nanti akan nonton. Selamat apa nih? Selamat apa ya? Selamat datang. Selamat datang gitu ya. Mungkin perkenalkan diri dulu Mbak Vera. Oke, saya Vera Junita Sitanggang. Saya dosen di Departemen Hasil Hutan sebenarnya. Dan salah satu panitia untuk kegiatan Festival Integritas Kampus. Jadi kali ini mau bahas kupas tuntas ya terkait dengan Festival Integritas Kampus 2022. Nah, ngomong-ngomong tentang Festival Integritas Kampus 2022 nih Mbak ya, mungkin perlu diinformasikan itu sebenarnya apa sih kegiatannya gitu kan? Mungkin teman-teman pengen penasaran nih. Ya, ini mungkin ada beberapa yang baru dengar kali ya. Mungkin ya. Tapi beberapa yang aktif di medsos mungkin udah nggak pertama kali mendengar istilah Festival Integritas Kampus ini ya. Karena memang kegiatan ini sendiri sudah bertahun-tahun lalu udah sering diselenggarakan sama KPK. Sama KPK. Wow, berarti ini kolaborasi dengan KPK ya? Iya, betul. Mantap. Oleh KPK sebenarnya program dari KPK untuk membangun integritas di ekosistem kampus gitu kira-kira. Nah, ini program ini menggandeng kampus-kampus. Nah, tahun ini kita kebagian nih IPB dan Undip sebenarnya. Oh, IPB dan Undip. Gitu. Nah, yang di IPB ini yang sekarang kita akan bahas gitu ya. Nah, itu sebenarnya kegiatannya untuk bentuknya seperti kompetisi. Jadi dibuka kompetisi bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa IPB untuk ambil tindakan aktif gitu loh, tindakan nyata. Karena selama ini kan biasanya kan ngomongin di media sosial doang. Manas-manasin ya kan. Manas-manasin pakai caption doang kan ya. Atau mau demo takut mabal ya. boleh. Jadi kali ini tuh ambil tindakan nyata lah, lakukan sesuatu. Jadi lebih kepada sebenarnya menyinggung isu-isu korupsi yang ada di kampus sendiri. Jadi kamu lakukan kampanye untuk itu. Salah satu cara untuk membangun budaya integritas di dalam kampus ini kan salah satunya adalah dengan kampanye ya. Kampanye betul. Yang paling tahu kayaknya Mas Dodo ya. Soal kampanye. Jadi kali ini kompetisinya mahasiswa membuat program kampanye untuk membangun budaya dan nilai-nilai integritas khususnya anti korupsi di dalam kampus. Gitu, kira-kira. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih yang biasanya kan kalau mahasiswa itu kan sukanya di media sosial ya. Dan memang kayak pengen mengutarakan sesuatu juga yang netizen lah ya kan, kayak spill di Twitter, Instagram. Nah, di sini buat teman-teman nih sekarang ini ada wadahnya nih teman-teman ya. Wadah untuk bagaimana teman-teman bisa menyalurkan gitu ya ide atau gagasan yang bisa diimplementasikan nanti gitu ya. Nah, supaya teman-teman juga paham gitu terkait dengan apa sih yang pengen teman-teman sampaikan dengan kampanye kreatif itu mungkin ya. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanyakan juga nih Mbak Vera, tujuannya nih apa sih sebenarnya tujuan dari Festival Integritas Kampus? Tadi mungkin udah sedikit ya dipaparkan gitu ya. Mungkin ada lagi nggak tujuannya? Jadi kegiatan ini sendiri sebenarnya ini untuk membantu internalisasi ya. Internalisasi nilai anti korupsi ke dalam ekosistem kampus sendiri begitu ya. Daripada kita selama ini kan kayak mungkin sebagian orang kalau sekarang dengar korupsi itu kayak udah skeptis ya. Benar. Kayaknya udah budaya gitu ya kan, istilahnya budaya susah kalau berbudaya gitu ya kan. Betul. Nah, apalagi sebenarnya mungkin di kehidupan sehari-hari juga udah ketemu dengan hal-hal yang seperti korupsi atau mungkin orangnya berkorupsi gitu ya. Nah. Gak tahu ya. Ya. Sebenarnya kan masing-masing tuh peka ya kan dengan hal-hal korupsi yang terjadi sehari-hari. Nah, kali ini tuh yang masuk dalam di kampus apalagi mahasiswa sebagai kaum akademisi ya yang teredukasi gitu ya. Nah, itu diajak untuk bisa meningkatkan kesadarannya gitu ya terhadap peka gitu. Jadi nggak cuma peka terhadap perasaan si dia gitu ya kan. Ngomong-ngomong saya belum punya si dia nih Pak. Siapa tahu ya kan. Ada potensi pintu terbuka. Boleh. Jadi peka terhadap nilai-nilai penerapan nilai-nilai integritas di kampus. Apa saja sih kira-kira nilai korupsi anti korupsi yang dilanggar di lingkungan sekitar saya. Jadi peka ngelihat itu ya kan. Dari kegiatan ini dan juga
critical thinking pastinya ya kan. Iya betul. Critical thinking saat kita ketemu ada masalah terlambat misalnya, kan banyak korupsi ya kan. Titip absen, cantik sekali. Itu cantik ya, mungkin tuh saya juga pernah melakukan. Tapi itu zaman dulu, KPK ya. Ampun. Jadi ini dia critical thinkingnya untuk cari solusi gimana supaya mahasiswa tuh punya kesadaran nggak titip absen, gitu. Betul. Atau cheating saat ujian, ujian ya kan? Hati-hati. UTS, gimana meningkatkan kesadaran mahasiswa. Jadi dia melalui kegiatan ini harus mikir solusinya gimana. Solusinya gimana. Jadi itu kan tingkat critical thinkingnya dan kegiatan mereka nanti saat kampanye semuanya itu diharapkan jadi inspirasi lah, membangun kesadaran ya? Inspirasi bagi teman-teman mahasiswa lain. Civitas kampus gitu kan membangun ekosistem anti korupsi tadi ya kan. Cantik banget ya berarti konsepnya itu kalau yang mungkin kata-kata kampanye ini kadang orang mungkin mahasiswa juga bertanya, kampanyenya ini secara tertulis kah atau kita yang kayak demo-demo di jalan kayak gitu kan, kita nggak tahu. Apa mungkin kita demo direktorat gitu kan, nggak tahu ya. Boleh. Boleh ya. Ya itu gimana nih teknisnya. Teknisnya jadi macam-macam sebenarnya. Kan ini kan pelaksanaan implementasinya nanti saat misalnya mengajukan proposal dan proposal lolos ya untuk didanai ya kan. Berarti ini teman-teman harus submit proposal ya Mbak ya? Yes. Submit proposal. Tenang, proposalnya nggak ribet. Nggak ribet ya, bukan kayak proposal kegiatan. Contohnya betul. Tapi contohnya udah ada mentornya, udah ada pokoknya. Mantap lah ya. Itu nggak jadi masalah harusnya. Siap. Ya. Jadi nanti saat proposalnya udah lolos didanai ya kan. Lalu implementasinya sekitar 1 bulanan. 1 bulan? 1 bulanan. 17 Oktober startnya kalau nggak salah. 17 Oktober berarti masih ada waktu teman-teman ya buat menyiapkan dirinya. Menyiapkan dirinya betul. Betul. Itu untuk implementasi ya. Kalau lolos. Kalau pendaftaran nanti kita bahas. Oke. Lanjut dulu. Nah ini implementasinya nanti selama 1 bulan itu, jadi dia akan membuat rangkaian kegiatan untuk fokus pada satu masalah korupsi yang dihadapi di lingkungannya misalnya. Macam-macam sih contohnya emang. Kayak pernah dulu tuh saya lupa kalau nggak salah di Universitas UB kalau nggak salah ya. Kita nggak apa-apa nyebutin ini merek juga nggak apa-apa ya. Rekan. Ya, karena memang kan mereka sudah pernah juga melaksanakan ini ya. Siap. Ya. Dan salah satu pemenangnya begitu ya. Dia bagus tuh temanya tentang cap palsu. Cap palsu. Temanya itu. Cap malu. Ucap malu pakai cap palsu. Wah, gitu. Cantik ya temanya. Cantik banget temanya. Iya. Ini linear nih buat teman-teman yang kepanitiaan. Ya, hati-hati. Iya. Nah, di situ mereka memang menemukan fenomena ada potensi korupsi menggunakan cap palsu karena kebijakannya ribet gitu untuk SPJ-an mungkin ya gitu biasanya ya. gitu Kan ya. rawan tuh ya kan. Itu rawan ya, hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing kan pusing dengan demo apa gitu ya. Lagian sebulan nggak cukup untuk mengubah itu. Jadi harus rasional juga dengan pelaksanaan implementasi kegiatan festival integritas kampus yang 1 bulan ini. Tuh yuk kita fokus untuk mengubah sesuatu gitu. Mengubah sesuatu dengan ide gitu ya. Betul, dengan kampanye itu. Macam-macam sih. Benar. Kegiatannya macam-macam. Ya, kalau misalnya tadi itu ya cap palsu itu tadi ya. Mereka ada macam kegiatannya seperti pembagian stiker, dibuat logo yang unik ya. Iya. Kalau menggunakan cap palsu jadi bagaimana gitu. Terus selama sebulan digaungkan. Wow, mantap. Berarti emang ini benefitnya sangat banyak ya teman-teman ya. Buat teman-teman apalagi nih ya, selain kita dilatih dengan kepekaan dengan permasalahan yang ada gitu ya, kita juga harus menjadi seseorang yang punya integritas tinggi gitu ya, untuk menjunjung anti korupsi. Betul, gitu teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong benefit nih ya, tadi benefitnya itu, terus apalagi Mbak benefit yang bisa didapatkan oleh mahasiswa gitu yang akan mengikuti kegiatan festival integritas kampus ini? Ya, kalau benefit pastinya nggak pernah rugi sih saya rasa ya untuk mengikuti kegiatan ini. At least sampai membuat proposal saja itu kan sudah akan membantu mahasiswa membangun dirinya ya nggak sih? Betul, dari dalam dirinya untuk peka tadi ya. Yes, ya kan? At least kamu sudah menjawab dilemamu selama ini yang julid di media sosial. Bener. Ada wadahnya gitu ya. Ada wadahnya gitu. Kali ini kamu membuat
membuat tindakan nyata, asik gitu ya. Dan apa namanya ya pastinya membangun kerja tim, karena nanti kan proposal yang diajukan itu tim bukan individu berarti ya? Bukan individu berarti 5 orang maksimal. 5 orang. Kalau misalnya 2 orang boleh? 5 orang sih seperti 5 orang. Karena memang untuk koordinasi itu cukup butuh banyak orang ya. Meski implementasinya bisa melibatkan orang lain, tapi yang pasti mainnya itu harus 5 orang. Core-nya 5 orang ya. Berarti buat teman-teman yang mau mendaftar, siapkan 5 orang teman terbaiknya gitu ya. Teman terbaiknya untuk cari siapapun itu ya biasanya. Ayo ikut. Oke, terus benefit lainnya itu ya kalau misalnya jadi nanti akan ada 3 kali seleksi. Jadi proposal disubmit, batas waktunya ini mengingatkan untuk teman-teman tanggal 30 September nanti. 30 September, wow. Betul. Berarti ada waktu 1 minggu lagi teman-teman ya? Iya. 1 minggu. Pasti bisa. Sederhana kok. Dan itu udah dipandu semuanya. Ada panduannya berarti? Linknya nanti. Ada panduannya. Panduan outline dan bentuk proposal untuk diajukan itu juga dalam bentuk PPT. Dalam bentuk PPT, wow. Ya, biasanya kalau teman-teman buat PPT tuh gampang sekarang, kreatif banget. Banyak aplikasinya kan. Banyak aplikasi gratis yang bisa dimanfaatkan. Udah cakep-cakep lagi animasinya, konsep-konsep, ya udah bisa. Nah itu PPT memang sengaja supaya nanti siap langsung dipresentasikan. Jadi seleksi pertama memang seleksi kurasi. Jadi dipilih dari semua proposal yang masuk, dipilih 10 loh. 10 proposal terbaik. Berarti kalau gede ya peluangnya ya. Gede banget ya. Gede banget berarti. Jadi buat teman-teman peluangnya gede nih. Jadi yang 10 proposal terbaik ini itu juga nanti sudah memperoleh reward loh. Reward. Wow. Reward. 10 proposal terpilih ada reward ya? Iya, wow, 10 keren banget. udah ada reward uang tunai. Uang tunai. Betul. Sebesar ya oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran berapa uang tunainya kayaknya gede nih teman-teman. Jadi silakan yuk teman-teman bisa menyiapkan diri teman-teman nih. Untuk 10 itu gede lah. Gede ya. Gede maksudnya peluang besar karena 10 pemenang ya. Iya betul. Dan nanti ini sedang didiskusikan untuk bisa jadi enrichment course juga. Jadi bisa diklaim bisa diklaim menjadi karena sudah capek-capek ya? bikin proposal ya. Gitu. Itu juga bisa jadi EC ya. EC. Enrichment course ya. Itulah pokoknya teman-teman. Iya. Benar. Gitu. Lalu itu kan tadi 10 besar. 10 besar. Tahap berikutnya adalah seleksi pitching. Jadi yang 10 ini presentasi. Oke, berarti presentasi di depan juri dan mungkin sedikit tanya jawab. Lalu nanti dipilih 5 untuk didanain. Oh, didanain untuk mengimplementasikan tadi. Mengimplementasikan program dia. Gede juga dong. Lumayan. 50% men. 50% ya. Belum menang. Oke, menarik nih. Wow. Tapi implementasi juga nggak ribet lah karena memang ada mentor. Ada mentornya nanti. 5 grup ini juga tetap disediakan ada mentor mewakili KPK dan IPB nih untuk ahli kampanyenya. Dan nilai-nilai korupsinya ya kan gitu. Jadi kalau memang mau diskusi gimana sih apakah cheating itu titip absen itu seberat apa sih nilai anti korupsi di dalamnya ya bisa diskusi dengan mentor betul. Gitu di sana. Implementasinya. Nah, itu nanti yang 5 besar ini yang pastinya tadi 10 besar juga dapat sertifikat ya. Sertifikat ya dong. Bener. Dari KPK men. Wow, keren bos. Dan nanti setelah 5 besar juga dapat sertifikat sebagai finalis. Betul. Wow. Berarti ini ada penentuan juara 1, 2, 3-nya berarti? 2 pemenang dari 5. 2 pemenang saja dari 5. Dari 5 dapat diambil nanti 2 program terbaik gitu. Kira-kira yang setelah hasil laporan ya. Jadi nanti yang 5 itu seleksi lagi untuk cari pemenangnya, tapi setelah implementasi ke-5-5-nya. Begitu. Nah, yang 5 grup ini tadi masing-masing akan diberikan dana implementasi sebesar 12.500.000. 12.500.000 guys, implementasi. Mantap. Salah. Buat teman-teman nih implementasinya nih ya. Iya. Uangnya itu harus digunakan untuk mengkampanyekan tadi. Betul. Bukan diambil sendiri ya teman-teman. KPK hati-hati. Yang pastinya ini jadi satu kesempatan besar bagi mahasiswa supaya mencetak sejarah dong. Benar. Ya nggak sih? Benar. Supaya
ada tindakan nyata jelas langsung ke kampus ini bahwa saya nggak cuma omong doang keluar sana nggak boleh korupsi ini itu. Jadi kali ini caption Anda tentang anti korupsi itu berpengaruh nyata. Karena nilai anti korupsi sudah kelihatan dalam diri Anda sendiri, dalam gitu kegiatan Anda, bahkan dari kegiatan ini gitu ya akan kelihatan dong ya. Gitu. Nah berarti ngomong-ngomong tentang proposal nih, sebenarnya perlukah nanti di dalam proposal itu ada sitasi atau mungkin nyari-nyari data-data literatur kayak gitu itu butuh nggak Mbak kira-kira? Enggak sih. Enggak ya? Wah, sangat mudah berarti guys. Fokusnya bukan ke situ. Jadi kontennya bukan ke situ. Bukan seperti pendalaman data analisis ya, bukan. Lebih kepada penerapan kampanye itu, penerapan nilai-nilai ini tadi ya. Mungkin seperti kayak memang kita akan mengadopsi metode sesuatu kayak KPI ya, KPI Key Performance Indicator untuk mengecek bagaimana pemahaman tentang kognisinya audiens sebelum dan sesudah. Nah, itu kan theoretically sedikit ya. Jadi korupsi yang tadinya 80% menurun. Jadi ada secara empiris juga dibuktikan gitu dari data-data. Dan itu semua metodenya juga udah di-deliver loh. Udah di panduan kita. Oke. Nah, kalau mau lihat panduannya tuh di mana, Mbak? Di apa? Ada linknya ya. Ada linknya udah disediakan linknya di bit.ly FIK 2022. Oke, berarti bit.ly /FIK 2022. Nah, itu gampang. Mungkin teman-teman gampang banget ya sebenarnya ya. Nah, ini juga menjadi salah satu dorongan juga buat teman-teman ya, potensi untuk bagaimana teman-teman dengan ide kreatif teman-teman membuat kampanye sehingga bisa di-deliver ya, bisa diterima gitu ya. Nantinya dan diimplementasikan, itu intinya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi keikutsertaan kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, ini persyaratannya itu siapa aja sih? Apakah boleh S2? Boleh ikut nggak S2? Ini potensi nih. Ya? Berminat kayaknya nih. Boleh. Ini yang menjadi peserta di sini statusnya yang penting mahasiswa IPB. Mahasiswa Diploma IPB. Boleh. Vokasi sekarang. Vokasi ya. Vokasi boleh. S1, S2, S3 boleh? Boleh. Semuanya boleh. Semua boleh. Kalau, yang penting 5 orang tadi ya 5 dalam satu tim begitu. Dan boleh sebenarnya itu menjadi peluang sih. Kalau misalnya kayak kolaborasi dengan anak diploma, anak vokasi berenang siang gitu kan, itu kan membuka peluang ini tadi tuh kegiatan kampanyenya lebih luas kan? Luas, betul. Bisa di Darmaga plus di sana sekali-sekali gitu ya kan kegiatannya. Siapa tahu di wali kota ya? Yes. Balai kota ya? Siapa tahu nanti kan. Sebenarnya dalam kampus. Dalam kampus. Oke, siap. Betul, sebenarnya dalam kampus. Tapi memang bagus ya, karena nanti salah satu yang dinilai juga adalah exposure ya. Kampanye kan namanya kan ya. Jadi seberapa banyak informasi ini paparannya kemana saja gitu kan. Pastinya meski fokus secara khusus tujuannya adalah untuk internal, tapi terbuka untuk seluruh kampus dan sekitarnya gitu lah kira-kira ya, bagaimana IPB juga berdampak keluar. Nah itu. Nah berarti itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong exposure, sekarang banyak sekali ya media-media yang bisa digunakan mungkin nanti ketika implementasi gitu. Ada TikTok mungkin kan sekarang lagi viral juga kan, banyak mahasiswa IPB juga ini selebtok jadinya sekarang. Jadi buat selebtok tuh gampang nih kalau mau menang nanti ya. Tapi emang harus bikin dulu proposalnya. Betul. Oke, untuk temanya sendiri gimana Mbak? Untuk temanya sendiri? Temanya sebenarnya tema secara umum ya itu apa? Integritas ekosistemku. Itu mantap. Tema utama dari program ini gitu ya. Dan nanti mahasiswa bebas nih untuk memilih tema apa saja sebenarnya. Temanya yang penting jangan mengandung sara pastinya. Jangan mengandung sara. Dan bisa mengangkat satu case korupsi yang sebenarnya dihadapi sehari-hari gitu ya. Dihadapi sehari-hari di dalam lingkungan kampus yang tadi itu gitu ya. Dan buatlah seperti yang tadi tuh, membuat tema ucap malu cap palsu, pakai cap palsu gitu ya. Kan ada juga yang buat itu temanya ngajak
ngajak kopi bukan kopi tapi pakai C. Oh, bukan copy paste. Jadi itu temanya lebih kepada plagiarisme. Oke, Gitu. mantap ya. Paling kalau keren, unik gitu ya, unik. Mahasiswa paling tahu lah itu. Paling tahu lah itu. Karena selama saya juga mahasiswa yang pernah saya langgar ya itu mungkin ya. Datangnya telat. Iya. Korupsi waktu, kadang suka juga titip absen. Waduh. Tapi sekarang udah insaf. Itu bisa juga lah ya. Itu yang penting udah bisa diangkat nanti tuh ya. Bisa diangkat itu. Case ya. Jadi case wah saya dong. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Nah itu dan untuk karya-karya ingin tadi, tema tadi ya. Tema begitu ya. Diharapkan temanya itu tadi itu bisa original dari hasil karya mahasiswa sendiri. Iya. Berarti benar-benar pemikiran mahasiswa sendiri ya. Yes, betul. Oke, mantap. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal apa lagi ya, saya menarik ini teman-teman ya, buat teman-teman yang mau ikut langsung aja nanti untuk flyernya udah ada di poster atau di Instagram nih Bendia mungkin? Iya, kalau postingannya sudah ada di media sosial. Di media sosial? Kita share juga, memang dari WhatsApp ke WhatsApp juga WhatsApp ke WhatsApp ya. Oke. Mahasiswa pasti udah khususnya tahu mahasiswa ya? IPB Nation dimanapun anda berada. Asik. Pasti udah ketemu deh di grup mana aja ini udah ke-share, udah kesebar ya. Dan ini apa namanya, spanduknya juga sebentar lagi akan menghantui anda. Wow. Gitu ya. Jadi buat teman-teman nantiin itu ya. Ikutan. Nah, pesertanya tuh boleh nggak kalau misalnya kita saya nih misal mau ikut ya. Saya kan S2 nih, Departemen KMP. Tapi saya ngambil teman-teman S1, S2 tapi nggak sejurusan, nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa banget. Bisa banget sebenarnya. Itu akan membantu mahasiswa bangun kolaborasi. Ya nggak sih? Karena memang kan ngebantu untuk dia bisa lihat lebih luas dong, nggak satu jurusan doang iya. Karena kasus korupsi nggak cuma di jurusan dia aja. Kan? Kayaknya di semua jurusan kayaknya. Lebih ngebantu dong untuk nanti dia akan melaksanakan kampanyenya, programnya jadi lebih papar lebih luas ya. Melihat melihat kasusnya juga lebih luas lingkupnya dari semua departemen dan semua strata itu terbuka. Yang penting sebenarnya status aktif sebagai mahasiswa. Aktif sebagai mahasiswa ya teman-teman ya. Jangan sampai udah SKL berarti nggak boleh ikut ya. Kalau udah SKL surat kelulusan, iya. SKL ya. Berarti bukan mahasiswa dong. Masih itu. Aktif nggak KTM-nya? Oh iya bener juga. Berarti udah nggak aktif ya jatuh ya. Iya. Oke. Nah ini menarik ya buat teman-teman, apalagi kayaknya cocok buat seluruh Ormawa sih kayaknya. Iya. Ormawa kan dia ada kajian ya kastratnya gitu kan. Yes. Nah itu mungkin bisa ikutan nih buat teman-teman nih, siapa betul. tahu kan. Tantangan nih buat teman-teman ya. Nih. Supaya kali ini gak cuma demo ya. Itu gak cuma demo. Coba lihat di sekeliling ada nggak korupsi di kampus kita sendiri. Ada nggak ya? Pastinya saya nggak mau ngomong ya. Aku seperti itu. Nah ini buat tantangan buat teman-teman Ormawa utamanya gitu ya. Yuk kita ikutan di Festival Integritas Kampus. Nah ditunggu karya-karya teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal ini juga Mbak, tadi terkait dengan penjaringan tahap 1. Nah gitu ya. Itu apa namanya timeline-nya nih? Timeline itu kapan? Tadi kan pendaftaran terakhir 30 September nih. 30 September. Penjaringan tahap 1 kapan nih kira-kira? Kalau perkara tanggal kan agak-agak ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita buka. Jadi nanti kan proposal akan dibuka. Pendaftarannya, submissionnya itu sampai tanggal 30 September. 30 September. Okay. Terus pengumumannya? Proposalnya dalam bentuk PDF ya. Tadi meskipun dia formatnya PPT. Tapi nanti disubmit dalam bentuk PDF bersama dengan mungkin ada kelengkapan lainnya itu tadi ya. Nanti dilihat saja pada link yang tadi yang tadi IPB Bitlai. Lalu akan ada seleksi pertama di tanggal 3 sampai 7 Oktober, seleksi administrasi dan kurasi. Oke, tanggal nanti 3. Pengumumannya itu tanggal 8 Oktober. 8 Oktober akan ketahuan siapa 10 proposal terbaik 10 proposal terbaik. Ini boleh nggak kalau saya nitip proposal, nggak boleh? Berarti ini salah satu indikator korupsi ya. Pakai backing ya. Oke. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Boleh.
Bahkan submissionnya langsung ke KPK loh. Oh, langsung ke KPK. Iya, Wow, keren. Submission itu proposal akan masuk langsung ke KPK. Ke KPK Kita ya? sebagai panitia itu membantu teknis di lapangan seperti itu. Di lapangan. Oke. Gitu. Berarti teman-teman ini saatnya teman-teman untuk unjuk gigi ya buat kreativitas idenya, implementasinya seperti apa, ide-idenya sih utamanya ya. Karena mahasiswa sekarang tuh wah, kreativitasnya sungguh luar biasa. Betul. Cuman emang kreativitas itu ditempatkan yang salah gitu. Nggak ada ruang gitu teman-teman. Jadi ruangnya itu sekarang udah dikasih nih, ruang yang Kasih kesempatan dinanain pula ya kan. Didanain pula. Nah, sebenarnya ruangnya itu terbuka banget. Cuman kadang ya mahasiswa ya kan secara kreatifnya tiba-tiba di Twitter lah apa kan. Nah, ketika dicari nggak mau ini nih, nggak mau ngomong nih kan. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang lah waktunya ya kan. Sayang ya, potensinya terbuang begitu saja gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang suka mengkritik atau misalnya critical thinkingnya tinggi, ya, ayo. Nah, nanti saya ikutan juga. Cuman ya nggak boleh backupan tapi ya. Boleh dong. Nggak boleh ya. Tapi potensial loh kayak ini Mas Dodo ini ya. Itu bisa menjadi salah satu ini ya apa namanya kasus yang mungkin pernah saya alamin juga gitu yang tadi. Bisa digemborkan juga kan. Mungkin tadi ucap malu, ucap palsu ya. Kalau saya kayak datang padahal TA gitu kan. Jadi itu ya mungkin nanti saya pikir dulu nih. Bahaya nih. Nah, ini ngomong-ngomong tentang penjaringan tadi ya. Penjaringan tadi tanggalnya tanggal 8 Oktober. Nah, pengumuman 10 besar. 10 besar. Kemudian dilanjut ke penjaringan tahap 2. Penjaringan tahap 2. Itu tanggalnya kapan tuh Mbak kira-kira? Nanti akan ada presentasi ya. Presentasi ya? Presentasi untuk pitching ya. Pitchingnya? Presentasi dari yang dari seleksi dari 10 ke 5. 10 ke 5 itu kan yang 10 presentasi itu di tanggal 8 sampai 15. 8 sampai 15. Wow, berarti ini sangat mepet dengan ujian ya sebenarnya. 15 Oktober. Kayaknya setelah nggak sih? Belum, itu masih fase-fase ujian sepertinya itu. Fase-fase ujian. Iya, cuman masih bisa lah buat kan ujian kan cuman ujian doang kan sebenarnya. Iya. Nggak ada. Emang ujian doang. Mau ngapain lagi, Pak? Iya. Nggak, kalau saya kan kayak ada ujian kehidupan itu yang lebih berat. Iya, ya, ditambah lagi dengan ujian. Itulah. Oh, berarti masih bisa sih sebenarnya. Tapi hanya ini kan presentasi sesuatu yang kita mungkin kayak presentasi seberapa rasional sih program ini akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan. Seberapa kreatif sih dan seberapa apalagi tuh seberapa besar nanti dampaknya kegiatan itu yang akan dipresentasikan nanti. Jadi gitu saya rasa bukan sesuatu yang kayak harus dipikirkan berat sekali gitu ya, enggak sih. Benar. Berarti emang benar-benar teman-teman ini sebenarnya sangat simpel ya persyaratannya ya Mbak ya. Kalau saya dengarkan tadi gitu ya. Karena emang timnya kan ada banyak juga ya. Iya, ada 5 orang, kan? Nah, ini juga dilatih bagaimana teman-teman juga berkolaborasi. Betul. Itu yang pertama. Di situ banyak banget nilai-nilai yang bisa didapatkan, komunikasinya, ya kan? Iya. Pembagian waktunya, tadi critical thinking dan masih banyak lainnya. Iya. Karena kan sekarang juga enak Mbak, karena kurikulum 2020 kan membebaskan mahasiswa untuk ikut serta gitu ya, apapun kegiatan itu dan bisa diecekan kan tadi ya. Nah itu. Ya. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi gue ingetin jangan lupa buat daftar. Nah, tadi udah penjaringan tahap 2, kemudian untuk implementasinya itu dari kapan nih Mbak kira-kira pas ininya? Jadi, 5 besarnya. Itu tadi kan seleksi 10 menjadi 5 ya. Yeah. 10 menjadi 5 setelah presentasi. 5 akan didanai. Itu diumumkan di sekitar tanggal 15 Oktober tadi. 15 Oktober akan ketahuan siapa 5 proposal yang akan didanai. Seminggu paling lama ya. Seminggu setelah tanggal 15 itu dana akan turun. Wow, ini sungguh cepat ya kayaknya ya. Iya dong. Karena keren. Memang harus implementasi. Nah, selang implementasi sebenarnya dibuka dari tanggal 17 Oktober. 17 Oktober itu mulai awal 2 hari setelah pengumuman mungkin ya. Udah langsung mulai implementasi. Ya, tergantung programnya seperti apa. Implementasi kan nggak selalu juga sih dananya yang berat-berat banget kan, karena memang kampanye kita kan udah lakukan dari sekarang juga kampanye ya. Ini juga kampanye. Bener. Media sosial, posting, story dan segala itu juga kampanye begitu. Nah, itu start dari tanggal 7 Oktober sampai 19 November. 19 November. Ya, sekitar 32 hari ya. Iya, 32 hari. Ya.
Betul. Ya berarti intinya ini pas banget momennya. Pas banget momennya karena itu sampai 19 berarti kan Hari Pahlawan ya. 10 November ya kan. Itu pas juga tuh momennya. Bagaimana teman-teman membakar semangatnya untuk integritas juga gitu ya. Bisa tuh ya ngambil momen-momen itu untuk kampanye ya bener. kan. Betul. Makanya ada banyak momen-momen tuh. Kalau nggak salah 28 Oktober juga Hari Pancasila kalau yes, ya kan. Cakep banget. Ya, nah saya masih ingat berarti. Makasih saya lupa. Karena itu ya hari-hari bersejarah itu harus teman-teman manfaatkan momentumnya gitu ya. Apalagi ini kampanye gitu ya. Nah, jangan sampai kampanye. Oh itu masih lama ya 2024 berarti ya. Oh beda lagi ya kampanyenya. 2024 beda lagi. Hey. Beda guys. Selingan. Berbahaya. Saya nggak berani ke sana ya. Oke. Nah, ini mungkin tadi 1 bulan gitu ya. 1 bulan implementasi. Yang nggak kerasa sih sebenarnya itu kalau teman-teman dilakukannya dengan senang ya. Karena kadang gini Mbak, mungkin bisa dikasih tips ya kalau sama dari Mbaknya gitu ya. Bagaimana ketika kita mahasiswa yang udah lolos dari yang 5 besar yang 10 besar atau yang implementasi itu. Implementasi 5 besar. 5 besar. Nah, yang berarti yang 5 besar itu bagaimana caranya dia bisa konsisten? Karena perlu kita ketahui memang IPB ini padat banget ya jadwalnya gitu ya. Nah, itu bagaimana kira-kira nih tips and triknya? Kadang kan ketika kita udah mendapatkan sesuatu, kita udah dapat nih di 5 besar gitu ya. Kemudian implementasi kayak dari dalam tim ini mungkin ada yang mungkin 3-nya sibuk banget sama kuliah karena kan udah mau UAS dan segala macam. Nah itu kira-kira ada nggak nih tips atau mungkin apa sih yang nanti atau punishment apa ketika misalnya implementasi tersebut tidak dijalankan itu ada nggak kira-kira? Kalau implementasi sebenarnya apa tadi? Tips and triknya mungkin. Kalau apa tadi? Punishment. Kalau misalnya tidak tercapai begitu ya, itu memang akan di saat pelaporan ya. Pelaporan. Okay. Nanti akan dinilai juga oleh juri gitu ya. Okay. Jadi yang 5 besar ini kalau tips dari saya sebenarnya kan tantangannya itu kan kalau yang tadi itu ya mahasiswa kita yang terkenal sibuk ya. Sibuk banget sebenarnya. Sibuk laporannya. Sibuk laporan. Sambil begadang-begadang ya. Betul. Tapi masih sempat loh nonton film Korea. 16 episode 1 malam. Wow. Iya itu ya sebenarnya. Sibuk ya, sibuk. Tapi yang terpenting ini konsisten motivasi apinya itu tetap nyala gitu kan. Itu yang penting kan. Betul. Yang dalam sebulan itu. Yang pertama sebenarnya tim sebenarnya penting sih. Jadi kalau kayaknya nggak harus kegiatan ini, semua kegiatan yang dalam bentuk kelompok kayaknya perlu ada motornya di dalamnya nggak sih? Jadi selalu semangat. Betul. Kalau ini lagi ngedrop, yang lain juga ayo semangatin gitu kan. Kalau memang dia nggak bisa, ayo memang yang 5 ini dalam satu tim ini mereka mainnya gitu loh. Mereka otaknya untuk kegiatan itu secara keluar, tapi memang implementasinya nggak tertutup kemungkinan kalian bisa menggunakan jasa-jasa begitu ya. Maksudnya dan itu dinilai juga loh. Pelibatan sivitas akademik di kampus. Iya. Berarti bisa melibatkan banyak. Semakin kita menjaring banyak orang itu peluang kita menjadi pemenang tuh semakin besar. Meski memang istilahnya constraint tuh jumlah dana juga sih. Oh iya benar. Memang nggak semua juga. Iya. Gitu ya. Tapi gini, yang bekerja nggak hanya 5, bisa dibantu oleh yang lain-lain. Ajak temannya yang lain, ajak adik kelas yang lain. Bagaimana misalnya yang di dalam kampus menggunakan ruangan yang di kampus dan IPB udah ambil komitmen untuk turut serta dalam integritas anti korupsi di dalam kampus loh. Jadi IPB tuh udah punya komitmen tuh itu. Jadi saya rasa nggak jadi tantangan lagi untuk kayak perizinan menggunakan ini untuk kegiatan ini, perizinan untuk ini nanti bisa diatur ya. Terbuka. Ya, oke. Berarti nanti ada surat izinnya juga berarti atau seperti apa tuh? Tetap sih. Kalau misalnya mau menggunakan ruangan. mau buat let's say kayak booth di mana begitu ya, atau menggunakan
di GWW begitu ya, atau mau bikin panggung di mana, katakan mau bikin panggung seni contohnya, ya kan itu kan juga kampanye ya, biasanya panggung seni, panggil stand up komedian, bahas tentang korupsi sesuatu singgung-singgung ya kan, gitu ya. Nah itu perizinan-perizinan tetaplah dilakukan ya, taat administrasi juga ya. Betul. Nah itu tapi yang pasti sudah itu harusnya tidak menjadi tantangan, karena itu IPB sendiri sudah komitmen untuk mendukung gerakan pelaksanaan ini gitu ya. Oke. Gitu. Nah, ini juga ada mungkin beberapa yang mungkin masih bingung kali ya Mbak ya. Nah, kita kan udah buat kelompok nih di awal nih, mau buat proposal atau misalnya mau submit PPT segala macam. Nah, itu kira-kira butuh nggak sih pelibatan dari dosen atau pendamping kita, dosen pendamping atau apa? Perlu nggak kira-kira atau seperti apa itu? Kalau misalnya tidak tertutup sebenarnya. Kalau misalnya mahasiswa mau datang ke dosennya untuk membahas tentang gimana sih minta masukan dari beliau ya. Contohnya kayak menggunakan metode SWOT untuk ini, untuk menganalisis permasalahan permasalahan korupsi di lingkungan saya. Ini saya sudah benar nggak Bu? Itu boleh aja ya. Dan semua dosen saya rasa terbuka saja kalau misalnya diajak diskusi ya kan, gitu kan. Gimana teknik kampanye ini saya cukup efektif, itu bisa. Nah meski memang tidak ini sih ya, tidak harus keharusan. Dan saat nanti implementasi 5 besar yang tadi yang akan melaksanakan kampanye itu tadi, itu akan didampingi kok. Dengan ada 2 orang mentor tadi. 2 orang mentor. Dan itu 2 orang mentor, salah satunya dari KPK dan salah satunya dari IPB. Jadi berarti sudah mewakili kedua suara saya rasa. Mantap. Bebas mau kontak apa aja ibunya. Asal jangan ya malam-malam banget ya kan. Nanyainnya udah mam belum. Itu beda cerita ya guys ya. Cerita ya bahaya itu ya. Nah, mungkin ini udah dimasuk ke sesi terakhir kita nih Mbak ya. Karena gini nggak kerasa juga kita udah bincang-bincang ya lebih banyak dan ya udah sangat detail gitu ya, terkait dengan tadi kegiatan ini, Festival Integritas Kampus ini seperti apa dan caranya seperti apa dan segala macam. Mungkin kira-kira mungkin bisa di-share Mbak ke pemirsa atau teman-teman penonton nanti gitu ya. Kira-kira nih secara simpelnya apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya untuk mendaftar Festival Integritas Kampus ini? Kira-kira apa aja secara simpel ya gitu. Ya, kalau simpelnya secara teknis yang tadi itu kalian perlu siapkan tim yang berstatus mahasiswa IPB. Betul. Bebas dari segala jenjang. Tetangga boleh, siapa saja boleh ya. Tetangga kosan yang mahasiswa tapi ya. Status mahasiswa. Mahasiswa S3 juga boleh ya. Siap. Mantap. Dan timnya terdiri dari 5 orang itu tadi untuk mempersiapkan proposal. Untuk teknisnya tadi ya, proposal dalam bentuk PPT tapi submitnya sebagai PDF. Lalu ada form klaim originalitas ya. Ada form juga. Ya, itu nanti perlu ditanda tangan di atas materai. Wow. Oleh ketua. Kan dari 5 orang, 1 ketua, 4 anggotanya nanti ya. Siap. Nah, dan ada form-form seperti form pendaftaran itu ada di link nanti. Di link yang tadi, link bit.ly.fik 2022 itu tadi. Jadi semua kelengkapannya ada di sana. Ada dan termasuk link pendaftarannya di bit.ly/daftar FIK 2022. Begitu ya. Teknisnya simpelnya, dan jangan lupa timeline-nya tadi karena ini yang paling dekat adalah submit proposal di tanggal 30 September 2022. Jadi buat teman-teman harus disiapkan gitu ya secara maksimal tentunya. Karena nanti banyak banget benefitnya tadi udah disebutkan, ada berupa uang tunai gitu ya. Mungkin ada juga dapat EC gitu kan. Ya, itu utamanya. Terus habis itu juga mendapatkan teman-teman juga bisa mengimplementasikan secara langsung. Ketika misalnya teman-teman beruntung. Kalau nggak beruntung ya mau maaf, coba lagi. Ada tahun depan. Berarti ini kegiatannya setiap tahun atau seperti apa? Mudah-mudahan kita digandeng lagi ya sama mudah-mudahan, KPK ya. Amin. Maka tunjukkan kehebatanmu mahasiswa IPB. Tunjukkan biar kita dekat dengan KPK ya teman-teman. Dengan sobi ya, benar-benar sobat gitu ya dengan KPK jadi gitu bestie ya. Jadi bestie. Oke. Nah,
banyak banget ya teman-teman, tadi udah kita diskusikan. Mungkin terakhir dari Mbak Vera gitu ya, ada sepatah dua kata-kata mungkin dari untuk teman-teman yang menyaksikan gitu ya terkait dengan ajakan atau mungkin apapun itulah, terserah Mbak Vera. Waktu dan tempat saya persilakan, silakan. Ya, ini untuk adik-adik mahasiswa, adik-adik dong ya, saya sudah sekian tahun yang lalu sebagai mahasiswa itu ya. Untuk teman-teman mahasiswa semuanya, ini satu potensi yang sayang sekali jika disia-siakan, dan kalian semua bisa jadi agen perubahan, gitu ya. Bisa jadi agen perubahan, membawa nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi di dalam lingkungan kampus kita. Yuk kita ubah ekosistem kita. Saya yakin hampir semua kita pernah ketemu dengan kasus korupsi di luar sana. Betul. Kali ini ada kesempatan yang sangat berharga untuk kalian ambil tindakan nyata, lakukan perubahan di sana. Nah, cetak sejarah sekarang. Asik. Mantap. Wow, keren banget. Ya, Dan kalau saya mahasiswa saya pasti ikut. Pasti ikut ya. Ini saya juga mau ikut kayaknya ini. Mau ikut saya ini ya. Oke, mungkin terima kasih banyak Mbak Vera atas informasinya terkait dengan Festival Integritas Kampus, dan sukses terus buat Mbak Vera. Buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa daftar Festival Integritas Kampus, tunjukkan kreativitas teman-teman dan buktikan kita bisa punya sejarah baru. Gitu. Iya. Sama seperti Ragu Pak Arif. Iya kan? Iya, betul. Kita ciptakan sejarah baru teman-teman. Nah, sekian dari gua Muhammad Ridwan Notonegoro pamit undur diri, dan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ditmawa Entertainment selanjutnya. Dadah.